Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Jamilah, guru kimia SMA Negeri 1 Batur. SMA Negeri 1 Batur adalah sekolah menengah atas yang terletak di dataran tinggi Dieng. Tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Batur mulai menerapkan pembelajaran deep learning atau yang sering dikenal dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Dari hasil observasi, pembelajaran kimia belum dilaksanakan secara terpadu dengan mata pelajaran lain atau pihak luar. Hasilnya, 25% siswa kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam menganalisis pun, 72% siswa hanya mampu menyebutkan hasil secara mentah tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan teori yang sebagai guru, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusinya, dirancanglah implementasi pembelajaran mendalam berbasis proyek spektra alam, spektrum warna dari alam untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas 12 SMA Negeri 1 Batur. Proyek ini memanfaatkan bahan alami sebagai indikator asam basa yang dikembangkan menjadi teknologi tepat guna yang dapat digunakan oleh petani untuk mengukur pH tanah. Proyek ini dilaksanakan secara kolaboratif antara guru kimia, guru biologi, dan petani lokal di daerah Batur. Pembelajaran dimulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan kabar, mengecek kehadiran siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan melakukan apersepsi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Tes awal pembelajaran untuk mengelompokkan siswa secara heterogen. Pada tahap memahami, guru menayangkan video permasalahan pH tanah terhadap pertumbuhan tanaman untuk menentukan pertanyaan mendasar. Guru membimbing siswa membuat ringkasan singkat tentang perbedaan dan persamaan Ketiga, teori asam basa. serta contoh aplikasinya. Siswa mengunjungi kebun milik petani untuk melakukan wawancara singkat dengan perwakilan petani tentang kondisi tanah di lahan pertanian lokal. Dalam tanaman atau dalam tumbuhan itu memang membutuhkan terutama di dalam faktor tanah. Nah, dalam faktor tanah di situ kan ada yang tanah basah dan tanah asam. Dengan wawancara siswa menjadi paham terkait pengaruh pH tanah terhadap hasil panen petani. Setelah itu, mengamati demonstrasi perubahan warna pada kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam larutan asam dan basa yang dilakukan oleh guru. Siswa mencatat hasil pengamatan, lalu guru menjelaskan prinsip kerja indikator. Siswa mengenal gagasan tentang indikator alami sebagai alternatif yang dikenalkan oleh guru dengan menjawab pertanyaan, bagaimana jika kita tidak punya kertas lakmus? Apakah ada bahan-bahan di sekitar kita yang bisa berubah warna seperti ini? Selanjutnya, pada tahap pengaplikasi, guru membagikan link ELKPD kepada siswa. Dengan bimbingan guru, setiap kelompok menentukan bahan alami yang akan digunakan. Selanjutnya, merancang prosedur eksperimen, termasuk alat dan bahan, langkah ekstraksi, pembuatan alat pengukur pH tanah dengan indikator alami. Siswa membuat ekstrak pewarna alami dari kunyit dan kubis ungu. Langkah-langkah yang dilakukan oleh siswa: pertama, siswa mulai memotong kubis ungu dan kunyit agar mudah ketika ditumbuk. Kedua, menumbuk potongan kubis ungu dan kunyit. Setelah halus, ditambahkan dengan air, lalu disaring untuk diambil ekstraknya. Kertas saring dipotong menjadi strip kira-kira ukuran 2x3 cm. Strip yang telah dipotong kemudian dicelupkan ke dalam ekstrak, lalu dikeringkan. Ketiga, menyiapkan larutan standar dengan berbagai pH
dan mencelupkan strip indikator yang telah dibuat ke dalam larutan standar dan membuat kalibrasi warna sebagai acuan dalam penentuan pH. Strip indikator ditempel di gelas plastik bekas air minum yang telah dibersihkan, sekaligus mendaur ulang limbah plastik. Pada gelas ditempelkan spektrum warna pH yang diperoleh dari pengujian dengan larutan standar, sehingga memudahkan pembacaan hasil. Bersama guru biologi dan guru kimia, siswa pergi ke kebun sekolah untuk mengambil tanah dari beberapa titik untuk diuji pH-nya. Tanah kemudian dicampur dengan air, diendapkan selama 15 menit, dan disaring untuk memudahkan pengujian. Dengan strip indikator alami, siswa menguji berbagai sampel, beberapa titik lokasi tanah di kebun sekolah. Warna pada strip dibandingkan dengan skala pH di gelas untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan. Tahap merefleksi, kelompok mempresentasikan warna kalibrasi dan hasil pengujian sampel Mengenai pH tanah dengan indikator alami berupa kunyit dan kol ungu. Guru memandu diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Siswa didorong untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari strip indikator alami. Guru mengajak seluruh kelas untuk merenungkan pengalaman belajar dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana teknologi sederhana ini dapat membantu kehidupan sehari-hari masyarakat di Batur. Hasil pengujian dicatat dan dianalisis. Guru mengaitkan fenomena ini dengan konsep ion H+ dan OH-. Siswa diajak menanam bibit di kebun sekolah dengan pH tanah yang telah disesuaikan berdasarkan hasil pengujian. Kegiatan ini menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekaligus membiasakan penerapan sains untuk kebaikan bersama. Dampak dari pembelajaran ini adalah terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa. Kegiatan pembelajaran ini juga dapat meningkatkan keterlibatan aktif saat pembelajaran. Melalui proyek spektra alam ini, pembelajaran kimia menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan nyata. Siswa tidak hanya memahami konsep asam basa, tetapi mereka mampu menciptakan teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah pembelajaran mendalam yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis sekaligus membentuk kepedulian terhadap lingkungan. Pembelajaran kimia kali ini sangat berbeda dan berkesan bagi saya. Kami tidak hanya mempelajari tentang teori-teori asam basa di kelas, tetapi kami juga mempraktikkannya secara langsung dengan membuat indikator alami dari kol ungu dan kunyit. Alat ini kami gunakan untuk mengukur pH dari tanah di kebun. Yang paling berharga bagi saya adalah dapat bekerja sama dengan petani. Mereka memberikan pengalaman nyata. Saya merasa pembelajaran kali ini sangat bermanfaat. Pembelajaran kimia dengan pembuatan indikator alami berkolaborasi dengan mata pelajaran saya yaitu biologi, khususnya pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pH tanah ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sehingga anak bisa mengetahui pH tanah dengan indikator alami yang sudah mereka pelajari di mata pelajaran kimia. Pembelajaran ini sangat bermakna bagi anak-anak di kehidupan sehari-hari mereka.